Pernah nggak kamu lagi mau melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi malah jadi rumit karena terlalu banyak mikir? Misalnya, kamu lagi ingin mulai olahraga, tapi sebelum bergerak, kamu mikir dulu. Apa baju olahragaku udah cocok? Gimana kalau tempat gymnya penuh? Atau gimana kalau aku kelihatan aneh di depan orang lain? Akhirnya, daripada mulai olahraga, kamu malah duduk di sofa, scrolling media sosial, dan menunda semuanya. Nggak jadi deh. Ini sering banget terjadi di kehidupan kita, bukan cuma soal olahraga. Mau mulai proyek baru, mau kirim pesan penting, mau ambil keputusan besar, semua jadi ribet gara-gara otak kita terlalu aktif berpikir, mencari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Dan sebelum kita sadar, waktu berlalu begitu saja, sementara kita nggak melakukan apa-apa. Kondisi ini yang disebut sebagai overthinking. Overthinking itu kayak berada di pusaran pikiran tanpa ujung, bikin kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Kita terlalu sibuk mikirin berbagai kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi, sampai akhirnya kita merasa takut untuk bertindak. Padahal, seberapa sering sih skenario terburuk yang kita bayangkan benar-benar terjadi? Banyak dari ketakutan itu sebenarnya cuma ada di pikiran kita. Tapi sayangnya, justru pikiran-pikiran ini yang sering menghambat kita untuk maju. Bagian 1. Apa yang terjadi saat kamu overthinking? Ketika kamu mulai overthinking, sebenarnya apa yang terjadi di otak kita? Saat terlalu banyak berpikir, otak seperti mesin yang terus bekerja tanpa henti, tapi sayangnya, bukan bergerak ke arah solusi, melainkan hanya memutar-mutar masalah. Ini yang bikin kita merasa stuck. Secara ilmiah, overthinking dapat mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab atas kecemasan, yaitu amigdala. Ketika kita memikirkan segala kemungkinan buruk, amigdala mengeluarkan sinyal stres yang bikin kita merasa cemas, tegang, dan khawatir. Jadi, semakin lama kamu tenggelam dalam overthinking, semakin besar kemungkinan kamu merasa terjebak dalam rasa takut dan ragu. Dampaknya, emosi kita juga jadi kacau. Kamu mungkin jadi lebih mudah merasa putus asa, lebih mudah menyerah, bahkan jadi malas melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan. Ini semua terjadi karena overthinking bikin kita lebih fokus pada masalah daripada solusinya. Lebih parahnya lagi, overthinking ini bisa menyebabkan paralysis by analysis. Kamu terlalu sibuk menganalisis segala hal, sehingga akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Kamu mau mulai proyek baru? Mau ambil keputusan penting? Bukannya bergerak, kamu malah terus-menerus menimbang pro dan kontra tanpa pernah benar-benar mengambil langkah. Dan yang paling berbahaya dari overthinking adalah bagaimana hal ini menciptakan siklus negatif. Semakin kamu terjebak dalam pikiran-pikiran ini, semakin sulit kamu untuk keluar, karena otakmu mulai percaya bahwa berpikir terus-menerus adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Padahal justru sebaliknya, overthinking malah menghambat tindakan. Bagian 2. Hidup di saat ini. Teori dari The Power of Now. Dalam buku The Power of Now, Eckhart Tolle menjelaskan bahwa salah satu alasan utama kita sering terjebak dalam overthinking adalah karena kita terlalu fokus pada masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Pikiran kita sibuk memutar ulang kejadian yang sudah berlalu, atau sibuk merancang berbagai skenario masa depan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar hidup di saat ini, dan inilah akar dari banyak kecemasan dan overthinking yang kita alami. Tolle mengatakan bahwa kunci untuk keluar dari jebakan overthinking adalah dengan membawa perhatian kita kembali ke momen sekarang. Saat kita fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini, kita berhenti memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi atau yang sudah berlalu. Inilah yang disebut dengan hidup di saat ini, atau living in the now. Bayangkan saja seperti ini. Saat kamu sedang overthinking, sebenarnya kamu sedang menciptakan realitas alternatif di kepalamu. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Pikiranmu berpikir terlalu jauh ke depan atau menyesali masa lalu, padahal satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah apa yang ada di depan matamu saat ini. Dengan membawa kesadaran penuh ke saat ini, kamu bisa mulai melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Alih-alih memikirkan apa yang mungkin terjadi, kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang,
Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menghentikan overthinking, karena kamu mulai bertindak, bukannya terjebak dalam putaran pikiran yang tidak ada ujungnya. Tolle mengajarkan bahwa saat kita sepenuhnya hadir di saat ini, kita bisa mengalami ketenangan dan kejernihan pikiran yang lebih baik. Overthinking terjadi ketika kita tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan saat ini dan terjebak dalam ilusi masa depan atau masa lalu. Jadi, langkah pertama untuk mengatasi overthinking adalah dengan melatih diri untuk hidup di momen sekarang. Bagian 3. Tips praktis untuk mengatasi overthinking. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana overthinking bekerja dan pentingnya hidup di saat ini, saatnya kita bicara tentang solusi. Ada beberapa teknik yang bisa kamu coba untuk mengurangi overthinking dan fokus pada tindakan nyata. 1. Teknik mindfulness. Mindfulness adalah cara paling efektif untuk menghentikan overthinking karena teknik ini mengajarkan kamu untuk sepenuhnya hadir di saat ini. Ketika kamu mulai merasa pikiranmu melompat ke segala arah, coba berhenti sejenak, sadari bahwa kamu sedang overthinking, dan perlahan bawa kembali perhatianmu ke apa yang ada di depanmu. Misalnya, kamu bisa fokus pada hal-hal kecil di sekitar, seperti suara-suara yang ada, sensasi tubuhmu, atau napas yang kamu tarik dan hembuskan. Mindfulness ini bukan hanya tentang meditasi, tapi tentang menyadari setiap momen dalam hidupmu. Latihan pernapasan sederhana. Salah satu cara paling cepat untuk meredakan overthinking adalah dengan latihan pernapasan sederhana. Cobalah teknik ini. Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 4 detik. Ulangi beberapa kali. Fokus pada napas ini membantu menenangkan sistem saraf, memberi otak jeda dari pikiran yang berlebihan, dan membuatmu lebih rileks. Teknik ini bisa kamu lakukan kapan saja, di mana saja, saat merasa pikiranmu mulai membanjir. 3. Tuliskan pikiranmu. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menghentikan overthinking adalah dengan menuangkan semuanya ke dalam tulisan. Ambil selembar kertas atau buka aplikasi catatan di ponselmu, dan tuliskan apa yang sedang mengganggu pikiranmu. Jangan pikirkan struktur atau tata bahasa. Cukup tulis semua yang muncul di kepala. Ini bukan hanya membantu kamu mengeluarkan pikiran yang berputar-putar di otak, tapi juga bisa memberikan sudut pandang yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya sedang kamu hadapi. 4. Buat daftar tindakan kecil. Seringkali, overthinking terjadi karena kita merasa overwhelmed dengan tugas besar yang ada di depan kita. Solusinya? Pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu kerjakan satu persatu. Misalnya, kalau kamu mau memulai proyek baru, jangan langsung fokus pada hasil akhirnya. Mulailah dengan langkah pertama, seperti riset kecil atau membuat rencana sederhana. Dengan fokus pada langkah-langkah kecil, kamu akan merasa lebih mudah untuk bertindak tanpa terbebani oleh pikiran yang terlalu besar. 5. Batasi waktu untuk memikirkan masalah. Jika kamu merasa sulit untuk keluar dari siklus overthinking, coba berikan dirimu batasan waktu untuk memikirkan masalah tersebut. Misalnya, kamu bisa memberi diri sendiri waktu 10 menit untuk memikirkan solusinya. Setelah 10 menit berlalu, berhenti, dan alihkan perhatianmu ke hal lain. Ini membantu melatih otakmu untuk tidak terus-menerus berputar di masalah yang sama tanpa henti. Dengan menerapkan beberapa tips ini, kamu bisa mulai mengurangi overthinking dan lebih fokus pada tindakan. Ingat, kunci utamanya adalah membawa perhatianmu kembali ke saat ini, mengurangi kekhawatiran yang belum tentu terjadi, dan bergerak satu langkah kecil setiap kali. Bagian 4. Kesimpulan. Overthinking memang sering kali menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Ketika pikiran kita terus-menerus memutar skenario buruk atau memikirkan apa yang seharusnya terjadi, kita kehilangan momen penting, momen untuk bertindak dan mengambil langkah nyata. Tapi ingat, kamu selalu punya kendali atas pikiranmu. Seperti yang diajarkan oleh Eckhart Tolle, hidup di saat ini adalah kunci untuk keluar dari jebakan overthinking. Dengan melatih mindfulness, latihan pernapasan, dan membuat daftar tindakan kecil, kamu bisa mulai mematahkan siklus overthinking itu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penghalang untuk meraih tujuanmu. Mulailah bertindak, meskipun itu adalah langkah kecil. Karena pada akhirnya,
Tindakan nyata, sekecil apapun, jauh lebih berarti daripada memikirkan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi. Ingat, hidup bukan soal menunggu semuanya sempurna. Tindakan kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat pada perubahan besar. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu merasa terjebak dalam pikiranmu, ingatlah untuk fokus pada saat ini dan ambil langkah nyata. Nah, bagaimana denganmu? Apa kamu sering mengalami overthinking? Apa kamu punya cara sendiri untuk mengatasinya? Yuk, share pengalamanmu di kolom komentar. Atau, kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Aku seneng banget bisa ngobrol dan belajar bareng kalian. Semangat terus dan ingat, kendalikan pikiranmu agar kamu bisa mengambil tindakan yang lebih baik setiap hari. Terus maju dan jangan biarkan overthinking menghentikan langkahmu.